Hari adalah seorang pemuda yang berasal dari kota. Ia dikenal rasional, tidak percaya pada hal mistis ataupun gaib. Namun, keyakinannya itu mulai goyah saat ia mendengar kabar duka. Pamannya, Pak Broto, yang tinggal di kampung halaman, meninggal dunia karena sakit. Dikarenakan hal itu, Hari pun harus kembali ke kampung halaman untuk mengurus segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pamannya. Kampung halaman Hari terletak di daerah pedesaan yang masih asri. Rumah-rumah penduduk saling berjauhan dan dikelilingi sawah serta hutan. Rumah Pak Broto adalah rumah besar bergaya kuno dengan halaman yang luas dan rimbun. Sejak kecil, Hari jarang berkunjung ke rumah pamannya. Ia hanya ingat rumah itu selalu terasa sepi dan dingin. Setelah pemakaman selesai, Hari mulai mengurus surat-surat warisan. Ia dibantu seorang pengacara yang disewa pamannya dulu. Dari surat-surat itu, Hari terkejut. Pamannya ternyata memiliki harta kekayaan yang cukup besar, berupa tanah, sawah, kebun, dan beberapa aset lainnya. Padahal, setahu Hari, pamannya hanya petani biasa. Kejanggalan mulai muncul saat Hari menginap sendirian di rumah pamannya. Ia sering mendengar suara-suara aneh di malam hari. Suara seperti orang berjalan di lantai atas, padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Suara seperti benda jatuh, padahal tidak ada angin. Bahkan, terkadang ia mendengar bisikan-bisikan yang tidak jelas, seolah ada yang berbicara di dekat telinganya. Awalnya, Hari mencoba berpikir rasional. Mungkin itu hanya suara tikus atau suara angin yang masuk melalui celah-celah rumah tua. Namun, semakin malam, suara-suara itu semakin jelas dan menakutkan. Suatu malam, saat Hari sedang membaca buku di ruang tamu, tiba-tiba lampu mati. Suasana menjadi gelap gulita. Hari meraba-raba mencari lilin, namun ia merasakan hawa dingin yang menusuk di sekelilingnya. Lalu, ia mendengar suara tawa yang sangat pelan, namun terasa sangat dekat. Suara itu seperti tawa seorang lelaki, namun terdengar aneh dan menyeramkan. Malam-malam berikutnya, teror itu semakin mengusik Hari. Suara-suara aneh dan bisikan-bisikan itu semakin sering terdengar. Bahkan, kini ia mulai melihat penampakan-penampakan yang membuatnya merinding. Suatu malam, saat ia sedang tidur, ia terbangun karena merasakan sesak nafas. Ia berusaha membuka mata, namun kelopak matanya terasa sangat berat. Ia hanya bisa merasakan aura dingin yang sangat pekat di sekelilingnya. Lalu, ia melihat bayangan hitam berdiri di ujung tempat tidurnya. Bayangan itu tampak seperti sosok laki-laki tinggi dan kurus. Hari mencoba berteriak, namun suaranya tercekat. Ia mencoba bergerak, namun tubuhnya terasa kaku. Bayangan itu mendekat, dan Hari mencium bau busuk yang sangat menyengat. Ia merasa seperti ada yang mencekiknya. Dalam keputusasaan, Hari membaca doa-doa yang dia ingat. Ajaibnya, bayangan itu perlahan menghilang. Hari bisa bernafas lagi. Ia langsung menyalakan lampu dan melihat sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Kejadian-kejadian aneh itu membuat Hari semakin penasaran. Ia mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi di rumah pamannya? Mengapa ia mengalami teror seperti ini? Apakah ada hubungannya dengan warisan yang ia terima? Hari mencoba mencari tahu tentang masa lalu pamannya. Ia bertanya kepada beberapa tetangga, namun mereka hanya memberikan jawaban yang samar. Mereka mengatakan bahwa Pak Broto adalah orang yang pendiam dan tertutup. Mereka juga mengatakan bahwa Pak Broto mendadak menjadi kaya dalam beberapa tahun terakhir. Padahal
Sebelumnya ia hidup sederhana. Seorang tetangga yang lebih tua, Mbah Suro, berbisik kepada Hari. Dulu, ada yang bilang Pak Broto itu melakukan pesugihan. Tapi ya, itu kan cuma omongan orang. Hari pun terkejut. Pesugihan? Apakah mungkin pamannya terlibat dalam praktik gelap seperti itu? Apakah teror yang ia alami ada hubungannya dengan pesugihan pamannya? Hari semakin penasaran. Ia memutuskan untuk mencari bukti tentang dugaan pesugihan pamannya. Ia mulai menjelajahi rumah pamannya, mencari ruangan atau benda-benda aneh yang mungkin berhubungan dengan praktik gaib. Ia menemukan sebuah kamar di bagian belakang rumah yang selalu terkunci. Kamar itu tampak tua dan berdebu. Hari mencoba membuka pintu kamar itu, namun tetap terkunci. Ia mencari kunci di seluruh rumah, hingga akhirnya ia menemukan kunci itu di dalam laci meja kerja pamannya. Saat Hari membuka pintu kamar itu, ia mencium aroma kemenyan yang sangat kuat. Kamar itu tampak seperti tempat ritual. Di tengah ruangan, terdapat sebuah meja yang ditutupin kain hitam. Di atas meja itu, terdapat beberapa benda aneh, seperti tengkorak hewan, dupa, dan sebuah keris berkarat. Hari merinding. Ia yakin ini adalah tempat pamannya melakukan ritual pesugihan. Ia mencoba menyentuh keris itu, namun tiba-tiba ia merasakan hawa dingin yang menusuk di tangannya. Lalu ia mendengar suara bisikan yang sangat dekat. "Jangan sentuh." Hari terkejut. Ia menarik tangannya dan langsung melihat ke sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Namun, ia melihat bayangan hitam melintas cepat di sudut kamar. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Hari semakin ketakutan. Ia tahu ia telah menemukan rahasia kelam pamannya. Pamannya ternyata benar-benar terlibat pesugihan. Dan kini, ia harus menghadapi konsekuensinya. Malam itu, teror yang dialami Hari semakin parah. Ia tidak bisa tidur. Ia terus mendengar suara-suara aneh dan bisikan-bisikan itu. Bahkan, ia mulai melihat penampakan arwah pamannya. Arwah pamannya tampaknya pucat dan gelisah. Matanya kosong dan wajahnya menunjukkan ekspresi kesakitan. Arwah itu mencoba berbicara kepada Hari. Namun suaranya hanya berupa rintihan dan erangan. Hari merasa kasihan sekaligus takut. Ia tahu arwah pamannya tidak tenang. Mungkin arwah pamannya ingin mengatakan sesuatu kepadanya. Mungkin arwah pamannya ingin ia memutus ikatan gaib yang mengikatnya. Hari memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang pesugihan yang dilakukan pamannya. Ia kembali bertanya kepada Mbah Suro, satu-satunya orang yang tampaknya tahu tentang masa lalu pamannya. Mbah Suro menceritakan bahwa pamannya dulu adalah orang yang sangat miskin. Ia terlilit hutang dan putus asa, hingga suatu hari ia bertemu dengan seorang dukun yang menawarkan jalan pintas menuju kekayaan. "Dulu Pak Broto melakukan pesugihan tuyul, Nak," kata Mbah Suro. "Ia memelihara tuyul itu untuk mencuri uang orang lain. Tetapi pesugihan itu ada perjanjiannya. Setiap tahun ia harus memberikan tumbal kepada jin yang membantunya." Mendengar itu, Hari pun terkejut. "Tumbal? Apa yang dimaksud dengan tumbal?" Mbah Suro menjelaskan. "Tumbal itu bisa berupa harta, hewan, bahkan nyawa manusia. Jika Pak Broto tidak memberikan tumbal, maka ia akan mendapatkan hal-hal yang mengerikan." Hari merinding. Ia menyadari teror yang ia alami mungkin berasal dari jin itu. Jin itu mungkin marah karena pamannya sudah meninggal dan tidak ada lagi yang memberikan tumbal. Kini jin itu mengincar dirinya karena berada di daerah pamannya itu. Malam itu, Hari mengalami mimpi buruk. Ia bermimpi melihat pamannya disiksa oleh sosok jin yang mengerikan.
Jin itu memiliki tubuh tinggi besar, wajahnya penuh luka, dan matanya merah menyala. Jin itu berteriak kepada pamannya, "Mana tumbalnya? Mana janjimu?" Hari terbangun dengan keringat dingin. Ia tahu, ia harus segera melakukan sesuatu. Ia harus mencari cara untuk memutus ikatan gaib antara pamannya dan jin itu sebelum menjadi korban selanjutnya. Hari kembali ke kamar ritual pamannya. Ia membawa kitab suci dan air suci. Ia berniat untuk melakukan ritual pengusiran jin. Saat ia memasuki kamar itu, ia merasakan hawa dingin yang menusuk di sekelilingnya. Aroma kemenyan dan busuk semakin kuat. Ia melihat bayangan hitam bergerak-gerak di sudut kamar. Lalu, ia mendengar suara tawa yang mengerikan. "Kamu tidak bisa mengusirku. Aku akan mendapatkan apa yang menjadi hakku." Hari tidak takut. Ia membuka kitab suci dan mulai membaca ayat-ayat pengusir jin. Ia menyiramkan air suci ke seluruh ruangan. Ia merasakan perlawanan dari jin itu. Hawa dingin semakin kuat, dan suara tawa itu semakin keras. Namun, Hari tidak menyerah. Ia terus membaca ayat-ayat suci dengan suara yang lantang dan tegas. Ajaibnya, perlahan-lahan, hawa dingin itu mulai berkurang. Suara tawa itu mulai melemah. Bayangan hitam itu pun mulai menghilang. Akhirnya, setelah beberapa jam, kamar itu kembali tenang. Aroma kemenyan dan busuk pun menghilang. Hari merasa lega. Ia tahu, ia telah berhasil mengusir jin itu. Namun, ia juga tahu itu belum selesai. Ia harus memutus ikatan gaib antara pamannya dan jin itu. Ia mencari benda pusaka yang mungkin menjadi sarana pesugihan pamannya. Ia menemukan keris berkarat di atas meja ritual. Hari mengangkat keris itu. Ia merasakan getaran aneh di tangannya. Lalu, ia mendengar bisikan yang sangat pelan. "Jangan hancurkan aku." Hari tidak peduli. Ia membaca doa, lalu mematahkan keris itu menjadi dua. Bersamaan dengan itu, ia merasakan energi aneh keluar dari keris itu. Ia juga melihat arwah pamannya tersenyum kepadanya, lalu menghilang. Setelah itu, teror yang dialami Hari benar-benar berhenti. Ia tidak lagi mendengar suara-suara aneh, tidak lagi melihat penampakan-penampakan. Ia bisa tidur nyenyak di rumah pamannya. Hari akhirnya menjual sebagian besar peninggalan pamannya dan menyumbangkan sebagian besar uangnya untuk beramal. Ia tidak ingin menikmati harta yang diperoleh dari jalan yang salah. Ia hanya ingin hidup tenang dan damai. Hari belajar dari pengalamannya bahwa pesugihan hanya membawa petaka. Harta yang diperoleh dari jalan yang salah tidak akan membawa kebahagiaan. Ia juga belajar bahwa kekuatan doa dan keyakinan bisa mengalahkan kekuatan jahat. Jangan lupa klik tombol berlangganan atau share ke teman kalian. Terima kasih, sampai bertemu di siniar berikutnya.